Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulisneni, kelas 27C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul perbandingan hasil belajar antara pemberian tugas kelompok dengan tugas individu siswa sekolah dasar. Bab 1, latar belakang. Hasil belajar menjadi tolak ukur wujud keberhasilan ataupun pencapaian siswa selama proses belajar siswa yang diukur melalui tes kemudian dinyatakan dalam bentuk nilai. Terdapat berbagai cara untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, salah satunya dengan memberikan tugas pada peserta didik. Menurut cara pengerjaannya, tugas dapat diberikan pada kelompok atau tugas kelompok dan ataupun pada perorangan atau tugas perorangan. Nah, metode pemberian tugas adalah merupakan suatu metode mengajar yang diterapkan dalam proses belajar mengajar yang biasa disebut dengan metode pemberian tugas. Nah, di akhir pelajaran peserta didik diberi tugas rumah tetapi hasil pelajarannya belum memuaskan. Hal ini berdampak pada hasil belajar peserta didik karena apabila peserta didik tidak belajar maka tidak akan ada pengembangan materi, bahkan materi yang telah diajarkan terlupakan. Maka penulis mengambil judul perbandingan hasil belajar antara pemberian tugas kelompok dengan tugas individu siswa sekolah dasar. Nah, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, maka dibuat perumusan masalah yakni apakah ada perbandingan hasil belajar antara siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas individu. Kemudian apakah kemudian manakah yang lebih baik hasilnya antara siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas individu. Nah, tujuan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas individu. Kemudian untuk mengetahui hasil belajar yang lebih baik antara siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas individu. Kemudian manfaat penelitian, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan proses pembelajaran di masa depan, terutama terkait dengan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pemberian tugas. Nah, manfaat praktis, guru diharapkan mampu mengetahui untuk menciptakan hasil belajar yang lebih baik. Kemudian siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Kemudian peneliti diharapkan mendapatkan pengetahuan dalam menggunakan model pemberian tugas agar hasil belajar di sekolah dasar menjadi lebih baik. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Melalui beberapa penjelasan mengenai hasil belajar dapat saya simpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Kemudian ruang lingkup hasil belajar yaitu ranah afektif. Ranah afektif ialah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Kemudian ranah kognitif, hasil belajar kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali suatu konsep yang telah dipelajari dan kemampuan intelektual. Kemudian ranah psikomotor. Ranah psikomotor ialah ranah yang berkaitan dengan keterampilan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ialah pemberian tugas. Adapun faktor yang mempengaruhi ialah faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian pemberian tugas dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengajarnya untuk mencapai tujuan pengajaran. Kemudian syarat dan langkah pemberian tugas. Mulai tugas harus jelas dengan bahasa yang sederhana. Kemudian tugas harus berhubungan dengan yang telah siswa pelajari, menjelaskan cara mengerjakan hingga melakukan penilaian. Nah, adapun kelebihan pemberian tugas perorangan ialah siswa lebih bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugasnya, sedangkan kelemahan pemberian tugas perorangan adalah penyelesaian tugas kurang mendalam dan kurang sempurna karena hasil pemikiran perorangan. Adapun kelebihan pemberian tugas kelompok adalah penyelesaian tugas lebih mendalam dan sempurna karena hasil pemikiran beberapa orang. Sedangkan kelemahan pemberian tugas secara kelompok adalah kurang terlihatnya kemampuan perorangan, kemudian
pengaruh metode pemberian tugas untuk meningkatkan hasil belajar. Berdasarkan beberapa pemikiran, ada dugaan pemberian tugas perorangan akan memberikan pengaruh baik pada penampilan tugasnya maupun dengan hasil belajarnya. Nah, selanjutnya kerangka pikir. Pemberian tugas merupakan salah satu bagian dari metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan oleh pengajar yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan pelaksanaannya dapat dikerjakan secara perorangan maupun kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian tugas perorangan akan memperoleh hasil belajar yang berbeda dengan pemberian tugas kelompok. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berdasarkan hasil kajian teori dan masalah yang diajukan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dikemukakan hipotesis secara verbal dan secara statistik. Nah, hipotesis verbal di mana HO tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas perorangan. Kemudian H1, terdapat perbandingan hasil belajar siswa dengan yang diberi tugas kelompok dengan siswa yang diberi tugas perorangan. Kemudian hipotesis statistik di mana X metode pemberian tugas atau kelompok dan individu, dan Y perbandingan hasil belajar. Nah, bab 3 metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kuantitatif dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu. Nah, variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian yakni variabel bebas dan variabel terkait dengan desain penelitian kuantitatif dengan perbandingan kelompok statistik. Kemudian definisi operasional variabel. Definisi operasional digunakan untuk menggambarkan secara operasional variabel penelitian, di mana pemberian tugas adalah metode pembelajaran dengan cara penugasan, kemudian motivasi berprestasi adalah dorongan dalam diri siswa untuk meraih prestasi belajar yang baik, kemudian hasil belajar adalah nilai yang didapatkan oleh sampel penelitian melalui evaluasi khusus dengan memberikan soal yang dikerjakan secara individu maupun kelompok. Nah, kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah siswa sekolah dasar, sedangkan sampelnya diperoleh dengan menggunakan non-random sampling. Kemudian instrumen dan prosedur pengumpulan data. Instrumen perlakuan adalah seperangkat tugas yang diberikan kepada siswa setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian instrumen hasil belajar. Instrumen hasil belajar ini merupakan instrumen pengamat berikut pedomannya, yaitu uji, instrumen, tes hasil belajar dengan memerlukan data peserta, hasil tes motivasi, hasil tugas siswa dengan belajar siswa. Kemudian teknik analisis data, yakni uji asumsi terlebih dahulu terhadap data, kemudian uji normalitas data untuk variabel terkait. Penggunaan post-test dilakukan dengan rumus F0 dengan rumus sebagai berikut, di mana F0 data yang diamati, kemudian FH nilai yang diperlakukan. Kemudian uji homogenitas varian post-test hasil belajar ekonomi untuk dua sekolah yang dibandingkan dengan menggunakan rumus uji F, di mana S1 kuadrat yakni varian kelompok 1, kemudian S2 kuadrat varian kelompok 2. Nah, berdasarkan hasil pengujian normalitas serta uji homogenitas varian ditambah dengan terpenuhnya asumsi, dapat menggunakan perangkat tes parametrik sebagai analisis statistik telah memadai. Nah, kemudian jadwal penelitian. Berikut jadwal penelitian. Ya, demikian
persentase proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.